Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pada saat ini kita belum bisa untuk beribadah bersama-sama di dalam gereja, tapi ibadah ini tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian sungguh indah. Kemana
Betapa besar pengorbanan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di atas dosa oleh Tuhan, membuat kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menghadap kehidupan kami, walaupun mungkin tidak menguntungkan secara materi di dalam kehidupan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami, dan Engkau merancangkan sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan, baik lewat pujian, baik lewat kebenaran firman-Mu, maupun bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami, yang akan memuaskan jiwa kami, yang akan memuaskan hasrat kami, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami saat ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula operator penayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pelayan-pelayan terjemahan kudus. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, dan biarlah penghurapan darah-Mu yang kudus boleh menyertai dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini. Bagi yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Bagi saya ucapkan shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sungguh pada saat pagi hari ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan disertai dengan jamaah kudus, di mana melambangkan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian karya terbesar.
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hadiah mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Kita patut kagum kepada Tuhan karena kasih-Nya. Dia rela untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kehidupan kita, iman rohani kita semakin bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian Engkau berfirman. Apapun yang
Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kami, dan Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Untuk itu kami tidak khawatir, kami tidak takut dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berubah-ubah saat ini. Situasi boleh berubah, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami. Untuk itu yakinkan kami bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu kepada kami pada saat ini, karena itu menjadi kebutuhan kami, supaya semakin menguatkan, semakin meneguhkan iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk menyampaikan firman. Biarlah pengurapan dan Roh yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan ini, sehingga pemberitaan firman boleh menjadi berkat baik kami yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya, yang saat ini ibadah kita disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih-Nya yang telah nyatakan di dalam kehidupan kita ketika Dia mati di atas kayu salib. Dan biarlah lewat peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib ini semakin meyakinkan kehidupan kita. Kalau tubuhnya saja, jiwanya saja diserahkan untuk kehidupan kita, maka yang lain pun Tuhan akan sediakan di dalam hidup kita. Terpujilah nama daripada Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah air kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Berarti kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, berarti yang terjadi adalah kematian. Jadi memang segala sesuatu yang hidup tidak bisa lepas daripada air. Ini pandangan biologis berkenaan dengan air. Tubuh-tubuhan membutuhkan air. Kalau tidak ada air, akan menjadi kering. Telah kering, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan air, binatang pun juga membutuhkan air. Bahkan kehidupan manusia tidak bisa lepas daripada air. Jadi air itu menjadi kebutuhan pokok kehidupan manusia. Kita diingatkan pada zaman Raja Ahab memerintah bangsa Israel, pernah terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Tuhan tidak menurunkan hujan, Tuhan tidak menurunkan embun, sumber-sumber mata air menjadi kering, sungai-sungai menjadi kering. Banyak orang-orang
di dalam penderitaan. Setiap tanaman yang ditanam tidak bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan harapannya karena tidak ada air. Selama 3,5 tahun mereka mengalami kelaparan, perekonomian menjadi rusak, semua orang mengalami kesulitan yang sama. Ini membuktikan bahwa air itu sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kalau berbicara masalah kesehatan, ketika orang itu kurang minum air, ginjalnya menjadi rusak, prostat juga bermasalah, dan masih banyak organ tubuh kita ini tidak akan berfungsi dengan normal kalau kekurangan air. Jadi kebutuhan air itu sangat penting dalam menunjang sebuah kehidupan. Tidak hanya air itu memuaskan di dalam kehidupan kita, menyegarkan kehidupan kita, tetapi air itu juga membersihkan kehidupan kita. Dengan adanya COVID-19 ini, kita dituntut untuk hidup bersih. Kalau mungkin dulu dokter menyarankan kita harus sering cuci tangan, makan cuci tangan, harus bersih, kita tidak pernah memperhatikan hal itu. Tetapi ketika terjadi hal seperti ini, hari-hari ini, mau tidak mau orang dituntut untuk hidup bersih. Ya, kalau kita keluar masuk rumah harus cuci tangan. Ya, kalau kita mau tidak tertular COVID-19 ini, yang saat ini sudah banyak orang menjadi korban karena tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu tadi pandangan biologis yang berkenaan dengan air. Nah, sekarang pandangan teologis yang berkaitan dengan air. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksud karena ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Jadi ini pandangan teologis yang berkenaan dengan air. Lewat ayat ini, yang pertama, air itu melambangkan atau menggambarkan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam Injil Yohanes ini, memang saat itu Roh Kudus belum dicurahkan secara maksimal. Tergenapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, selang 10 hari Tuhan menggenapi janjinya, yaitu mencurahkan Roh Kudusnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang menerima kuasa Roh Kudus ini atau pengurapan dari Roh Kudus ini, yaitu raja-raja, imam-imam, dan nabi-nabi. Hanya sebatas itu orang yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan tidak hanya kepada orang-orang tertentu, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita.
Sebagaimana air itu memberikan kepuasan, demikian pula kuasa Roh Kudus itu memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan janji firman-Nya, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan itu bagi kehidupan kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita bisa melihat betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, mari kita perkumpulkan dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus itu memenuhi, menguasai kehidupan kita, sebagaimana yang sudah dirasakan, dialami oleh murid-murid pada saat itu ketika mereka bergumul selama 10 hari. Maka Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, dan itu tidak terbatas sampai kepada murid-murid pada saat itu, tetapi kepada kita yang percaya dan mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, karena ini adalah bagian kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus itu akan memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Karena jiwa manusia ada bagian yang tidak dipuaskan oleh apa yang ada di dalam dunia. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Artinya kekuasaan yang semakin berkembang. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak murid. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tidak tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini sebuah kesaksian Raja Saul, dan hal ini dialami dalam hidupnya. Tidak ada orang yang lebih besar, dia katakan, dari raja-raja sebelumnya. Dia mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Dia bisa membangun istana, dia bisa membangun Ka'bah Tuhan pada saat itu. Itu pada zaman Raja Saul. Kalau berbicara masalah kekayaan, sudah tidak tertandingi dengan raja-raja yang lain. Kalau berbicara masalah istri, juga tidak ada yang melebihi Raja Saul. Dikatakan dalam Alkitab dia mempunyai 1000 istri. Belum lagi mengumpulkan biduan-biduan yang bisa menghibur hatinya. Dan dia tidak ada yang merintangi ketika melihat segala sesuatu. Tetapi setelah dia meneliti segala usahanya, pekerjaannya,
apa yang dilakukan, bahwa semuanya itu adalah kesia-sia. Dia tidak bisa terpuaskan dengan hartanya. Dia tidak bisa terpuaskan dengan kekayaannya. Dia tidak terpuaskan dengan kedudukannya, dengan popularitasnya. Tidak bisa dipuaskan dengan penghibur-penghiburnya, bidu wanita yang ada di sekelilingnya. Kalau mungkin dia sebelum memiliki istri sebanyak ini, mungkin dia pikir kalau istrinya 2 akan bahagia. Setelah 2 tidak bahagia, mungkin 3 bahagia. Setelah 3 tidak bahagia, sampai 1000 pun dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam kehidupannya, tidak menemukan kepuasan hidupnya, karena ada celah dalam jiwa manusia itu, di mana jiwa itu tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang ada di dalam dunia. Ini orang yang sudah mengalami. Lah kita ini seringkali hanya berandai-andai. Seandainya ya, aku punya mobil, aku pasti berbahagia, aku pasti terpuaskan. Kalau aku punya rumah mewah, aku akan terpuaskan. Kalau aku punya kedudukan, aku akan terpuaskan. Ini masih berandai-andai. Tetapi kalau Raja Salomo bukan berandai-andai, tetapi dia sudah mengalami bahwa semuanya itu tidak pernah memuaskan hatinya. Malah justru membuat Raja Salomo semakin jauh dari Tuhan. Dia selidiki, dia teliti, dia introspeksi hidupnya. Ternyata semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan adalah kesia-sia. Nah, itu sebabnya kita jangan berandai-andai. Ya, seandainya aku punya ini, seandainya aku punya itu, aku pasti terpuaskan. Ternyata orang yang sudah memiliki semuanya itu, dia juga tidak pernah terpuaskan hatinya, malah justru merusak hubungannya dengan Tuhan di akhir kehidupannya. Jadi ada celah di dalam jiwa manusia itu yang tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau segala sesuatu yang di dunia ini tidak bisa memuaskan, ada satu yang Tuhan sediakan, yaitu kuasa Roh Kudus ini, yang akan memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak Tuhan yang puas dengan apa yang ada, puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita saat ini, kalau orang itu dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia akan menjadi anak Tuhan yang puas dengan apa yang ada. Dia akan bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan ini adalah hidup yang sesungguhnya. Apa artinya? Kita seperti Raja Salomo punya segala-galanya, memiliki kelebihan daripada yang lain, bahkan mempunyai nilai plus daripada yang lain, tetapi dia tidak pernah terpuaskan dengan apa yang dia miliki. Dan itu hanya Tuhan yang menyediakan. Tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-7, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Nah, kalau saat ini kita menjadi anak Tuhan, walaupun statusnya anak Tuhan, haus, tidak terpuaskan
yaitu Roh-Nya yang kudus, yang akan menguasai kehidupan kita, dan di sanalah kita akan mendapatkan kepuasan. Dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 13, di mana Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, saya lanjutkan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Seorang perempuan Samaria, dia sedang mencari air di siang hari, dan itu tidak lazim dilakukan oleh wanita-wanita Israel untuk menimba air, untuk mengambil air. Kenapa dia datang ke sumur Yakub itu siang hari? Untuk menghindari wanita-wanita yang mengambil air pada saat itu, yang mungkin membicarakan tentang kehidupannya, atau mungkin banyak suami-suaminya yang tergoda oleh kata perempuan ini, sehingga dia mengambil kesempatan di siang hari supaya tidak dilihat oleh orang lain. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mengadakan dialog di sana, wanitanya tertarik ketika Tuhan menawarkan air kehidupan yang akan membawa dirinya kepada hidup yang kekal. Dan Tuhan katakan, kamu tidak akan haus lagi. Dengan pernyataan Tuhan ini, wanita ini mulai tertarik dalam perbincangan itu. Dia semakin gelisah, dia semakin ingin tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, setelah itu, dalam perbincangan itu menyentuh kehidupannya yang tidak benar dalam pernikahan. Ketika Tuhan menyuruh panggil suamimu datang kemari, dia katakan, aku tidak punya suami. Ada 5 suami yang pernah menjadi suami, dan sekarang ini yang ada itu pun bukan suami. Coba bayangkan, ini wanita pernah punya 5 suami, dan sekarang yang ada pun bukan suaminya. Kita bisa membayangkan kalau satu rumah itu bukan suaminya. Betapa rusak moralnya. Itu kehidupan wanita ini. Tetapi setelah dia menemukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ketika dia membuka hatinya untuk menerima tawaran Tuhan, yaitu air kehidupan yang membawa sampai hidup yang kekal, dan dia membuka hati, maka wanita ini berubah, mindsetnya berubah, pola hidupnya berubah. Kalau dulu mungkin hanya dipuaskan dengan uang, karena banyak suami, atau dia mungkin dipuaskan dengan kenajisannya, karena gonta-ganti pasangan. Ternyata semua yang dialaminya tidak pernah memberi kepuasan dalam hidupnya. Setelah bertemu
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan saat ini pun Tuhan ingin menemukan kehidupan kita ini seperti wanita ini. Setelah bertemu dengan Tuhan hanya puas dengan Tuhan dan bukan dengan yang lain. Dan sejak saat itu dia berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Jadi ketika Roh Kudus itu menguasai kehidupannya, dari hatinya keluar aliran-aliran air hidup. Jadi hatinya dipenuhi dengan air kehidupan. Jadi yang keluar juga air kehidupan. Nah, kalau orang itu dikuasai dengan Roh Kudus, yang keluar dari hatinya itu hanya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ini air kehidupan, air yang memberi hidup bagi orang lain. Ketika kita mau menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus bagi kehidupan orang lain. Jadi jangan membuat gosip. Jangan kita berkata-kata yang tidak bernilai atau tidak ada artinya. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus saja ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ingin menyampaikan sesuatu yang berarti bagi orang lain, sehingga orang yang mendengar itu terberkati lewat kehidupannya. Dan kalau kita mempelajari kehidupan wanita ini, satu kampung, satu kota dimenangkan lewat wanita ini percaya kepada Tuhan. Mengapa mereka percaya kepada Tuhan? Karena dirinya sudah mengalami perubahan. Bagaimana mungkin kita ini bisa menyampaikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi orang lain ketika kita sendiri tidak pernah mengalami keajaiban, tidak pernah mengalami perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus lebih dahulu yang berubah. Kita puas, bukan dipuaskan dengan sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tapi dipuaskan oleh perkara-perkara ilahi di dalam kehidupannya. Dipuaskan oleh Roh Kudus yang memuaskan kehidupan kita. Kita tidak akan tertarik lagi dengan tawaran-tawaran kuasa kegelapan yang menyeret hidup kita. Akan semakin jauh dari Tuhan. Ya, ketika orang itu mengejar kepuasan dunia ini, akan tambah tidak puas. Dia akan semakin jauh dari Tuhan. Sama seperti Salomo, ketika mengejar kesenangan dunia, dia tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, tidak puas dengan apa yang sudah dicapai, malah justru dia akhir hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, sebelum kita mengalami hal seperti ini, Tuhan akan memuaskan kehidupan kita. Kesukaannya sudah berbeda. Kesukaan wanita ini sudah berbeda. Kalau kemarin hanya dipuaskan dengan Tuhan, kalau kemarin dipuaskan hanya dengan kenajisan yang dilakukan, sekarang dipuaskan ketika dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dipuaskan menceritakan keagungan Tuhan di dalam kehidupan. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang mungkin mengatakan diberi Roh Kudus, kalau hatinya itu tidak ingin bersekutu dengan Tuhan, tidak ada hasrat untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, ini dapat diragukan. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kepuasan hatinya itu bersekutu
dengan Tuhan. Kisah Rasul saja. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kesukaannya sudah berbeda, kepuasan hatinya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin kalau mendapatkan kepuasan hanya bisa diisi jiwanya dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Tetapi ketika Roh Kudus itu menguasai di dalam hidupnya, sudah berbeda. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini kerinduan, ini keinginan jiwanya sudah berbeda. Dia selalu ingin mendapatkan pengajaran, selalu ingin mengerti akan kebenaran, harus akan firman Tuhan. Itu jiwa orang yang dipenuhi Roh. Jadi kepuasannya itu kepuasan yang ilahi, bukan kepuasan duniawi ini lagi. Bertekun atas satya dalam persekutuan. Jadi suka bersekutu, tidak hanya bersekutu dengan sesama, tetapi bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Jadi walaupun saat ini kita ada di rumah, tidak bisa bersekutu dengan yang lain, bersekutu dengan keluarga. Bawa keluarganya, bersekutu dengan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang kehilangan kalau tidak melakukan ibadah. Sementara memang jam ibadah seperti yang sudah ditetapkan di gereja. Jadi kalau jadi sebelum 30 menit itu sudah siap di depan HP. Jadi sebelum mulai, saya biasanya dengan istri dan anak memuji Tuhan dulu, ya. Setelah itu berdoa, baik berdoa untuk dirinya sendiri mau berdoa untuk jemaat, supaya semuanya bisa mengikuti. Itu doa saya. Jangan ada jemaat yang mengabaikan walaupun di rumah. Jadi kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, hasratnya itu sangat kuat untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang hilang kalau tidak melakukan. Jadi walaupun tidak ada yang melihat, ya mari terus kita lakukan, ya dengan kesetiaan kita. Dan yang ketiga tadi berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini semua berbicara hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi, bukan masalah-masalah duniawi yang dia kejar. Karena di sana dia mendapatkan kepuasan. Jadi beda. Jadi beda kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan seseorang, dia akan puas dengan hal-hal yang rohani, puas dengan hal-hal yang ilahi. Ya puji Tuhan. Ini pandangan teologis berkaitan dengan ayat yang pertama berbicara masalah Roh Kudus. Yang kedua ayat itu berbicara masalah firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini tujuan Tuhan untuk memanggil kehidupan kita. Jadi keselamatan itu harus lewat proses perubahan ini. Dan sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, barang siapa percaya
Jadi tidak sebatas kita menjadi orang yang percaya tanpa ada perubahan dalam hidup kita. Dengan apa kita disucikan? Dengan air dan firman. Firman Tuhan itu yang menyucikan. Firman Tuhan itu yang menguduskan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi kebutuhan kita. Jadi air itu tidak hanya kita minum. Kalau Roh Kudus itu bagaikan air yang diminum, yang melegakan, memuaskan kita. Tetapi ini air dalam bentuk firman yang menyucikan, yang membersihkan kita. Sama seperti kita setiap hari itu kan mandi. Pagi kita mandi, nanti sore hari mandi lagi. Kan kita kan tidak akan pernah berbicara, tadi pagi aku sudah mandi kok, sore tidak perlu mandi. Kenapa? Kotoran itu selalu nempel dalam kehidupan kita. Demikian pula kehidupan kita ini, setiap hari kita ini bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu menyediakan firman-Nya untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita. Jadi firman itu harus menjadi kebutuhan hidup kita. Sama seperti ketika kita butuh untuk mandi, membersihkan diri. Apalagi kalau musim corona ini kita dituntut untuk hidup bersih supaya tidak tertular, tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang ada di sekeliling kita. Jadi hidup kita harus bersih, jiwa kita harus bersih, roh kita harus bersih. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang menyucikan kehidupan kita, supaya kita nanti didapati oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, menjadi mempelai wanitanya Tuhan, yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita puaskan hatinya Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan yang terus mau dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk memiliki kehidupan kita. Ini adalah penyucian yang fasih lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi Tuhan juga menyediakan penyucian yang aktif lewat firman. Kita harus aktif untuk mengikuti gerak firman yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memuaskan hatinya Tuhan lewat perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita, dan bila kita nanti didapati oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat dan tercela di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita pujikan satu pujian, ku yakin korban Kristus di atas salib. Ku yakin
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita saat ini sebelum kita masuk dalam persekutuan dan tubuh Tuhan. Mari kita bersama menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menuntun kami, memimpin kami lewat kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami, yang seringkali kami salah melangkah untuk mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mencari kepuasan di dalam dunia ini, baik lewat kedudukan, baik lewat kekayaan, baik lewat kenajisan-kenajisan yang kami lakukan. Namun semuanya itu tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dan pada pagi hari ini, Engkau sudah menerangi hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kepuasan kami dapatkan ketika kami buka hati kami, dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, dan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati satu kehidupan yang terpuaskan, bukan oleh karena duniawi ini, tetapi oleh karena hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi, yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami, dan layanan kami saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang saat ini sudah di tangan kami, supaya kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa besar anugerah-Mu, betapa besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Hanya Engkau yang selalu memberikan kepuasan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Dan pujilah Tuhan, dan pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kepuasan kepada kami lewat firman-Mu. Bahkan Kau lengkapi kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang semakin meneguhkan kami, yang semakin menguatkan kami, baik iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau dapat di kehidupan kami jadi satu kehidupan yang tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Dan kami ingin memberikan hidup ini, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan ibadah. Hari Senin ibadah doa umum jam 17.30. Selasa ibadah kaum wanita jam 17.30. Hari Rabu ibadah PA jam 18. Semua dilakukan di rumah masing-masing lewat YouTube Bugesio. Yang kedua, yang berulang tahun dalam bulan ini. Yang pertama, Priscilla Bibi berusia 20 tahun. Irfan Kurniawan berusia 17 tahun, putra dari Bu Ana. Ibu Kartiningsih berusia 58 tahun, dan Deborah Elsa berusia 18 tahun. Dan nanti kita doakan saudara kita ini, dan juga kita doakan untuk Ibu Veronica atau Ibu Heri Wates, ya, kita doakan mengalami sedikit gangguan kondisi kesehatan. Tidak ada pemanggilan lain, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian sangat besar. Amin. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Ibu Kepala, kami serahkan Ibu Sudarmiasih, Ibu Yaya, Bapak Budi. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Veronica ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semua nama-nama ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa bilu Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula kami menyerahkan rencana perbaikan tempat parkir tetap dalam tangan-Mu. Engkau sudah membuka jalan, dan kami percaya Tuhan akan melengkapi semua biaya yang kami
Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami berdoa untuk saudara kami Priscilla, kami serahkan untuk Irfan, kami serahkan untuk Ibu Kartini maupun saudara kami Elsa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati saudara-saudara kami ini, berikan kekuatan, berikan kesehatan, perpanjangan umur, apapun yang dilakukan, buatlah mereka berhasil. Kalau mereka masih duduk di bangku sekolah, jadikan anak-anak yang berprestasi. Kalau mereka melakukan hal-hal yang lain, Tuhan Engkau menolong mereka. Jadikan anak-anak-Mu yang dapat membawa kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya. Semakin bertambahnya usia, semakin setia, semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati, berikan kesehatan dalam menyelesaikan kasus COVID-19 ini dan akan menerapkan penataan yang baru ya Tuhan yang akan dimulai dalam bulan depan, baik di dalam pendidikan, baik di dalam masalah keagamaan maupun masalah dunia kerja. Tuhan tolong semuanya agar semua berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan, berkati untuk tim medis, demikian pula kami serahkan TNI Polri, para sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menangani saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini, supaya lewat pertolongan Tuhan yang sakit disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami ini. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka. Tuhan, tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang tertular COVID-19 ini, dan jadikan anak-anak-Mu anak-anak yang memperhatikan protokol kesehatannya. Kami serahkan rumah tangganya, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang akan menghadapi UTS ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya agar semua bisa naik kelas oleh karena pertolongan Tuhan dengan nilai yang memuaskan. Demikian pula anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan studinya dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan buka jalan, Tuhan akan menolong mereka, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bagi jemaat yang belum melakukan, Tuhan berkati mereka supaya lain kesempatan mereka pun akan berbuat demikian. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.